Yang ketiga, episode ketiga, ini tentang menggambar potongan. Di sini seperti contoh, kalian bisa download di link deskripsi untuk gambar potongan. Gambar potongan yang kita akan buat adalah potongan AA. Di sini nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita melihat di gambar denah kita, potongan AA itu adalah potongan melintang ya di sini. Nanti akan memotong ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Langsung saja, untuk menggambarnya, kita mengikuti urutan yang sudah saya buat di sini ya, di bagian ini. Langkah pertama adalah membuat garis kertas. Jadi, kertas ini kita kopikan, biar ada acuannya untuk kita menggambar. Kita copy saja, taruh di sini. Oke, di sini untuk menggambar potongan. Nah, selanjutnya adalah kita langsung membuat pondasi ya. Pondasi di sini gambarnya sudah ada. Nanti kita akan buat pondasi 2 seperti ini, dan jenisnya kita juga akan membuat 2 jenis yang seperti ini. Pondasi yang tipe 1 dan pondasi tipe 2, yaitu yang ada di pojok dan juga di tengah. Untuk kedalamannya adalah 70, lebarnya untuk yang pondasi utama itu 70, untuk pondasi yang pinggir itu 60. Oke, kita langsung buat saja menggunakan layar tipis ya. Menggunakan layar tipis, terus kita akan buat di sini. Kalian bisa mengikuti juga, bisa menggunakan line di sini. F8-nya dihidupkan. Ini 300 seperti ini, terus ke bawah ini 700 ya, 700. Tadi ini lebarnya 700, berarti setengahnya adalah 350. Terus kita satukan di sini. Nah, setelah itu kita bisa mirror ya, mirror seperti ini. Nah, yang tengah kita hapus. Untuk pondasi yang utuh seperti ini tipe 1, yang tipe 2 ini agak berbeda tapi kedalamannya sama, yaitu bagian atas itu adalah 250 seperti ini ya, 250. Terus ke bawahnya ya, kita pakai line di sini, ke bawahnya sama 700. Untuk panjang yang bawah itu adalah 600. Terus kita satukan ke garis yang pertama seperti ini 600, ini 700. Setelah itu kita akan beri unstamping ya. Unstamping adalah batu kosong ya. Kita ukurannya di sini kita lebihkan 10 cm 10 cm. Jadi kalau ini 700 berarti kita membuat rectangle-nya di sini kita di luar saja. D ini adalah 900 kali 150. Jadi untuk unstampingnya lebarnya adalah tebalnya adalah 15 cm. Kita cari segitiga ini, terus kita kembalikan di sini. Setelah itu pasir, kita tinggal kopikan ini unstampingnya, taruh ke bawah. Nah, kalau tadi tingginya adalah 15 cm, kita untuk pasirnya kita buat yang 5 cm, berarti 150 kurangi 100, berarti nanti hasilnya adalah 50 atau 5 cm di sini. Nah, sudah ini kita tinggal beri yang namanya batu kosong. Kita menggunakan elip, EL, enter, arahkan di sini pojok atas dan pojok bawah, terus dikasih angka 50. Setelah itu kita seleksi, terus kita pindahkan, arahkan ke dalam. Tadi jumlahnya ada 900, berarti kita kopikan CO, titiknya ada di sini. Bisa manual seperti ini ya, satu-satu kayak gini. Tentunya nanti hasilnya jadi 9 butir batu kosong. Nah, seperti ini, pas gini. Seperti ini, dan kita bisa kopikan, ditaruh sini. Kita kopikan, arahkan ke sini, pojok sini. Nah, ini kita lebihkan 10 cm. Jadi tadinya 90 cm menjadi 70 cm, berarti ini tinggal kita arahkan ke sini, kita pendekkan. Nah, seperti ini. Ini untuk pondasinya. Selanjutnya kita beri
yang namanya slope ya. Sesuai gambar ini ada kita memberi slope 15 kali 20 di sini. Kita membuat rectangle sini di luar saja, D, enter, 150 kali 200 seperti ini. Kita kopikan, taruh di tengah-tengahnya seperti ini. Oke, juga bisa dihapus, di move saja. Nah, satu untuk yang sini nanti dulu kita akan beri heads dulu agar nanti memindahkannya lebih mudah. Nah, setelah itu kita heads ya, heads mulai dari pasir, ini ada batu kalinya dan juga slope-nya. Kita heads yang pertama adalah slope-nya dulu. Kita menggunakan beton bertulang, yaitu kita menggunakan simbol yang namanya simbol ANSI 35 ya, ANSI 35 di sini. Klik. Nah, ini kayak terlalu padat ya, kita buat 10. Nah, seperti ini udah sesuai, atau mungkin bisa 5, kalau 5 tuh 10 saja. 10 close seperti ini untuk yang beton bertulangnya. Terus untuk heads lagi kita beri ini yang namanya gravel. Cari gravel ini ya. Untuk skalanya bisa 10, bisa juga 20 nih, biar kelihatan. Yang terakhir adalah pasir, heads. Terus arahkan ke sini dulu. Kita cari yang namanya AR sand. AR sand, grass. Nah, ini sand. Ini terlalu besar ya, kalau 20 kita buat jadi 1. Nah, cukup. Close. Nah, ini sudah jadi satu. Terus untuk yang ini kita heads juga. Satu persatu juga ya, sama. Ini heads dulu. Biarkan, ini juga heads yang pasirnya. Ini biar ini sama, kita ketik MA, enter. Ini arahkan ke sini. Nah, terus yang untuk si slope-nya kita tinggal kopikan saja, taruh di bagian ujung. Nah, sudah. Untuk pondasinya kita sudah jadi ya. Kalau kita lihat soalnya ya, soalnya ini jadi detailnya sudah jadi ya. Kita tinggal nanti beri penjelasan. Kalau dilihat dari soalnya, potongan A ini hanya yang terlihat pondasi bagian pinggir, yaitu dengan jarak 10 meter. Nah, kita buat di situ ya. Jadi kita buat di sini, kita move dulu. Kita move dulu di sini. Garis L dulu. Dari sini panjangnya 10 meter. Berarti 10 itu 2. Gini ya. Jadi 10 meter itu seperti ini, 10.000. Setelah itu kita mirror, MI, enter. Ada segitiga yang di sini, arahkan ke atas. Nah, ini juga sudah 10 meter jaraknya. Setelah itu kita buat yang namanya tanah asli ya. Tanah asli kita buat mulai menggunakan ini polyland saja. Polyland dari sini ya. Ini polylandnya mulai dari sini. Terus ke bawah, ke atas, ini naik sampai sejajar dengan garis ini. Berarti arahkan ke sini, nanti ketemu garis hijau X di sini, klik. Arahkan ke sana juga. Kita pancing menggunakan ini. Nanti muncul X. Nah, ini X, kembali lagi ke sini, terus naik. Nah, terus di sini kita lebihkan 500. Nah, sini kita juga tambahkan juga boleh 500 di sini, 500. Nah, ini adalah tanah asli. Nah, untuk tanah aslinya kita bisa ganti layernya menggunakan layer sedang. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat arsiran dari tanah aslinya. Kita offset 100 ya. 100 berarti 10 cm ya. Segini. Terus ini juga kita offset. Nah, gini. Kita trim bagian sini. Dan kita mau beri heads di sini, berarti kita harus tutup dulu. Ini kita tutup pakai garis line. Ini juga kita tutup menggunakan garis line.
Nah, setelah itu kita H, enter, taruh di bawahnya ini, klik. Nah, arsirannya adalah earth atau tanah ini ya, earth. Kita lihat hasilnya. Kalau skala 1 dia nggak kelihatan ya, kita buat skala 10, enter. Nah, setelah skala 10 untuk angle-nya kita ganti 45, enter, close ini ya. Terus garis yang paling luar itu kita hapus, ini juga kita hapus, garis ini bantu ini juga hapus, yang ini juga kita hapus. Nah, sudah selesai di sini. Selanjutnya kita buat apa ini, memberi dinding, memasang ring balok ya. Kita memberi dinding, kita ambil di bagian ini, kita ambil di denah, kita cari dinding yang pendek saja ya, yaitu di bagian ini. Ini kita kopikan saja, ini kita taruh di atas sleeve, seperti ini ya. Sini juga kita buat satu aja dulu, terus kita lihat soalnya. Nah, di sini soalnya terlihat ketinggiannya itu adalah 8 meter dan 7 meter 10. Berarti di sini 8 meter, ini 7 meter 10 dari titik 00-nya. Nah, sedangkan kita mulai tahu itu adalah di minus 1 meter 75. Nah, berarti kita buat di sini L dulu untuk menunjukkan titik 0-nya di mana. Dari kedalaman sini naik dari 1 meter 75. Nah, 1 meter 75. Nah, segini. Berarti titik 0-nya ada di bagian sini. Titik 0-nya berarti. Tinggal kita garis ini, kita naikkan M, enter. Terus kita arahkan naik seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, untuk menentukan tinggi 8 meter dan 7 meter 10, kita tinggal ini, kita kopikan saja, CO. Ke atas, itulah 8.000. Dan juga ke atas lagi 7 meter 10, 7.100. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan dapat dua garis. Ini yang 8 meter, ini yang 7 meter 10. Nah, setelah itu kita tinggal tarik di sini. Kita kopikan dulu. Nah, kita kopikan. Taruh di bagian pojok sini. Kita seleksi yang ini sampai ke 8 meter, berarti sampai di sini. Sini. Terus yang di sini ini sampai 7 meter 10. 7 meter 10. Tuh, kurang pas. Sampai 7 meter 10 di bagian sini. Oke. Udah ya. Seperti ini 7 meter 10 dan 8 meter. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masang dinding ya, terus kita memasang ring balok. Nah, ring baloknya kita pasangkan di sini. Ini kita tinggal kopikan saja setinggi dindingnya. Kita lihat di soal. Nah, di sini ada dinding, di sini ada kolom ring baloknya di ketinggian 4 meter. Berarti kita buat ini, bisa kita kopikan bersama-sama. Ini kita seleksi satu, yang sini juga kita seleksi. Kita kopikan dengan ketinggiannya, taruh sini dulu di atas sini ya, taruh di sini ya, seperti sini. Terus ini tinggal seleksi lagi, move 4 meter, 4.000. Oke, jadi nanti ring baloknya ada di sini, di paling atas nih. Itu. Terus setelah ring balok, taruh di atasnya juga ya. Kita kopikan lagi di sini 3 meter. Kita beri 3 meter di sini biar pas di sini ya. Terus yang di sini kita beri yang 4 meter. 4 meter. 4 meter gini. Nah, biar pas di ujung juga. Nah, kalau sudah kita beri ring balok, langkah selanjutnya adalah membuat lantai ya. Membuat lantai berarti kita lantai di bagian ini ya, 0.00-nya ini sudah tidak kita gunakan.
Kita juga hapus di bagian sini yang lem tadi. Hapus. Nah, setelah kita buat lantai, di sini lantainya untuk ketinggiannya adalah 0,00 semua, antar dapur, ruang makan, dan juga ruang keluarga. Berarti ini sangat mudah, berarti ini tinggal offset saja. Kita arahkan ini mepet di bagian sini, dan ini juga di sini. Seperti ini. Terus kita offset. Yang pertama kita beri offset 10. Itu adalah keramiknya, masuk ya. Masuk di sini karena titik nolnya di sini. Setelah offset 10, kita offset lagi untuk spesinya. Spesinya kita buat 2 cm spesinya. 2 cm. Setelah itu kita offset lagi 5 cm. 50 untuk lantai kerja, dan kita yang terakhir offset 70 untuk pasir. Nah, oke. Inilah runtutan dari pemasangan lantai. Nah, setelah itu kita hatch ya, hatch enter. Yang pertama kita hatch adalah ini, urukan tanah. Jadi sini yang kosong ini urukan tanah. Kalian bisa gunakan yang namanya user paling bawah sendiri. User, pilih aja, klik sini. Terus angle-nya kita buat 0. Maaf, kita buat 90. Terus untuk skalanya kita buat, coba kalau 100, nah 100 ya, kita buat 100. Ini udah selesai. Terus yang di ini atasnya ini pasir, hatch aja sementing. Hatch dulu, pasir, ganti ARSen ya. ARSen. Angle-nya kita buat 0. Ini 1. Centang. Nah, terus habis itu di sini ada AR cons, betonnya. AR cons. Nah, ini sudah seperti ini, ada betonnya. Terus yang atasnya adalah menggunakan ANSI 37. Nah, kalau nggak kelihatan begini. Oke. Kita pilih yang nama ANSI 37. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau nggak kelihatan di sini, berarti ini skalanya kita buat 10. 5 saja. Nah, gini. Close. Nah, sudah ya. Ada keramik, ada spesi, lantai kerja, dan pasir. Ini urukan tanah. Sudah jadi lantainya. Selanjutnya adalah membuat plafon. Nah, di sini membuat plafon, kita lihat di soal, ini plafonnya tingginya 3,50 meter. 3,50 meter. Ini kita tinggal kopikan saja lantai bagian atas ini ya. Kita kopikan ke atas 3.500. Nah, untuk plafonnya seperti ini ya. Sudah jadi 3.500 ya. Nah, setelah itu kita beri yang namanya apa ini? Plafon. Oke, sebelum masuk ke genteng krepus, kita akan pisah dulu ini bagian-bagian ruangannya. Ini ya, bagian ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Ini adalah 4 meter, 3 meter, 3 meter. Berarti kita bisa mengkopikan seperti itu. Pakai L, enter. Ya, titiknya dari sini aja. Setinggi ini. Maaf. Ini kita pakai garis bantu dulu. Ini kita kopikan ke kanan. Itu adalah 3.000. Setelah itu 6.000. Dan setelah itu tinggal, kalau 1 meter berarti ini 10.000. Harusnya pas. Nah, ini pas di bagian ujung-ujung nih. Nah, ini adalah si dari temboknya. Nah, temboknya ini biarkan seperti ini. Kita potong aja di bagian sini, bagian atas ini, pakai garis potong ini. Kita trim, TR, enter, terus ini kita potong. Nah, udah ya. Nah, selanjutnya
kalau sudah, ini juga kita bisa rapikan, bisa potong juga ya pakai lem ini. Pakai lem ini, pilih, ketik TR, enter, terus ini kita delete, ini juga kita trim. Nah, jadi nanti ada garis seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya, langkah selanjutnya memberi genteng kerpos. Nah, genteng kerpos ini kan bentuknya ini ya, seperti ini dan seperti ini. Ada yang tinggi 8 meter dan juga 7 meter 10. Oke, untuk genteng kerpos kita buat line di sini. Kita turunkan 10 cm. Enter, turun 10 cm, berarti 100. Nah, oke, 100. Terus setelah itu kita offsetnya adalah 50. Offsetnya kita 50, turun, offset lagi 150, 15 cm ya. Ini, nah ini adalah genteng kerpusnya 50 terus 150. Samanya dengan ini, berarti ini garisnya kita pendekkan saja ini sampai sini ya. Ini kita move dulu 100 ya, 100. Setelah itu kita offset 50 dan offset lagi 150. Nah, konsepnya sama dengan ini. Setelah itu kita buat yang tritisannya dulu, ini biar ada lebihnya, sama dengan ini ya, kita lebihkan 50 cm. Kita coba 50 cm, berarti kita ini CO, kita geser 500. Nah, ini sudah ada garisnya. Ini sebagai garis potong, diseleksi, TR, enter. Terus yang lebih ini kita bisa pilih, nanti terhapus semua. Ini kita pilih yang ini, garis potong yang ini, TR lagi, ini kita potong. Terus yang ini ketik TR, enter 2 kali, tinggal hapus. Nah, ini biarkan sampai sini. Oke, begini. Kita lihat sisa sampai atas. Sampai sini. Oke. Oke, sudah jadi untuk si kerpusnya. Ini juga bisa dirapikan ya. Sampai sini, ini juga sampai sini. Ini sampai sini. Oke. Itu juga ya, ini juga bisa dirapikan. Oke, selanjutnya adalah membuat rangka atap bajaringan. Oke, membuat atap bajaringan. Di sini ketinggiannya adalah 4 meter, berarti kita tinggal offset untuk plafonnya. Ini ya, kita offset di sini. CO. Ini 3,5 meter, jadi 500. 4 meter ya tadi, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini 3,5 meter, 4 meter. Oke. Nah, setelah itu kita buat kuda-kudanya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dulu. Ini sampai di bagian plafon. Nah, untuk kuda-kuda bajaringan kita jaraknya tidak lebih dari 2 meter. Kalau di sini kita tadi 3 meter 4 meter, berarti di sini 7 meter dan 3 meter. Nah, ini kita bisa menggunakan line seperti ini. Oke. Kita akan buat ini jaraknya kurang dari 2 meter, dari 7 meter, berarti kita bagi 4 bagian ya. Ini kita buat offset dulu, offset 75 ya, 75, enter. Sini segini, terus habis itu 2 garis ini, garis pendek dan juga ini kita tinggal kopikan saja. Jaraknya adalah kalau 7 meter dibagi 4 berarti 1 meter 75 cm.
Berarti kita copy 7 meter, 1 meter 750 seperti ini. Terus kalau dikali 2 berarti 3 meter 500 ini. Terus ini kita bisa kopikan lagi dengan jarak yang 1 meter 750. Nah ini sudah. Untuk yang 3 meter ini kita bagi 2 saja, berarti kita di sini ketemu tengah-tengah, arahkan ke sini, terus kita offset 75, boleh ke kanan boleh ke kiri. Sudah jadi seperti ini. Untuk garis ini kita pendekkan saja sampai ke plafon. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan beri ikatan angin menggunakan lem saja ya. Sini dengan sini, dan ini juga dengan sini. Nah, bentuknya kita menggunakan seperti ini. Ini kita tinggal copy. Nanti di ujung biasanya tidak pas ya, karena beda ukuran. Tapi yang 3 ini pas. Ini ya yang saya maksud, ini tidak pas, kita sesuaikan saja, tidak masalah. Terus yang ini kita juga beri ikatan angin. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Terus ini kita offset lagi 75 ya ke bawah. Oke, di sini. Ya. Ini kita bisa arahkan ke atas juga, sama aja. Oke, setelah itu kalau sudah rangka atap, ini ya, rangka atap dengan pintu jendela. Kita beri pintu dan jendela. Di sini pintunya ketinggiannya adalah 2,5 meter, termasuk juga jendelanya. Untuk lebarnya pintu ini menggunakan pintu utama P1, berarti lebarnya adalah 80. Nah, kita buat cepat saja, ada di mana pojok-pojok sini. Oke. Ini kita menggunakan rectangle sini D. Kalau tingginya 250 berarti kita menggunakan lebar 900, tingginya 2500. Nah, seperti ini. Kita offset saja 50 seperti ini, kita masukkan. Nah, kalau kusen berarti di bawahnya harus ke bawah seperti ini, kusen pintu. Kita offset untuk jenis pintunya, offset 100 untuk daun pintunya 100, terus ini kita naikkan 100 juga. Nah, jadi seperti ini untuk pintunya. Kita tinggal kopikan saja, kopikan ini, taruh di ujung sini. Dan kalau kita lihat di bagian sini, ini ada jaraknya, berarti kalau satu tembok itu adalah 15 cm. Ini juga ada jarak 15 cm juga, berarti ada jaraknya. Jadi ini ya, ini kita seleksi, move. Satu jaraknya itu adalah satu kolom 15 cm. Kita tinggal kopikan, akan segini, terus kita move 15 cm 150. Nah, sudah ya. Untuk jendelanya di sini tengah-tengah ya, terus ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jaraknya 50-50. 50-50. Oke. Kita buat rectangle di sini. Kita di sini dulu aja nggak apa. D 50, 500 ya, 500 kali 500 ini aja. Terus kita kopikan, kita offset dulu ya, kita kopikan dulu di sini. Nah, ini kita sisakan 50. Nah gini ya,
fungsinya untuk kusen. Kita kopikan lagi di sini 50 berarti jadi 550. Ini misalkan lagi di sini, copy di sini. Nah, sini. Nah, ini terus kita bingkai pakai rectangle seperti ini, terus kita offset 50 akan keluar. Udah, yang tadi kita hapus. Nah, ini sudah, jaraknya kita samakan. Nah, kita samakan biar tengah-tengah. Nah, dan tingginya juga sama. Nah, sini. Oke. Sudah tengah-tengah ya. Sudah, jendelanya sudah seperti ini. Terus kalau mau diberi kaca, heads-nya adalah AR roof ya. Kita head semua bareng-bareng aja karena ini cuma satu. Kita cari yang namanya AR roof ini, terus angle-nya kita buat 45 10. Nah, gini untuk kaca. Nah, sudah jadi pintu-pintu dan kaca sudah, pintu-pintu dan jendela sudah selesai. Terus kita memasukkan ke layout ya. Oke, ini kita sisakan dulu ya. Ini kita move dulu, taruh di bawah ini nggak apa-apa ya. Ini kita taruh di sampingnya saja karena nanti untuk detail pondasi. Ini sudah, kita tinggal masuk ke denah, klik kanan, terus move or copy, pilih ya. Nah, di sini masuk ke move to end, terus klik copy-nya dicentang, oke. Nah, nanti akan mengcopy layout. Nah, layoutnya tinggal kita klik kanan, rename dulu 02 potongan ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ini. Kita pindahkan dulu ya. Pindahkan di luar kertas. Termasuk ini juga. Ini juga mau dipindahkan dulu, tak delete aja. Nah, setelah itu kita buat M-view. M-view-nya kita bisa ambil ini M-view-nya juga. Kita bisa kopikan CO M-view atau buat M-view baru, itu juga sama saja. Ya, terus klik 2 kali, masuk ke M-view-nya. Ini untuk gemboknya kita buka, zoom keluar, kita cari gambar potongan. Nah, potongannya segini. Kalau sudah pas, kita sesuaikan skalanya 1:100. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Terus kalau sudah pas ya, kita tinggal gembok lagi, keluar dari M-view. Ini M-view-nya kita pendekkan segini, dan ini juga kita pendekkan segini. Oke, nah cukup. Nah, setelah itu kita akan beri yang namanya keterangan ukuran. Nah, kita menggunakan arsiran, dimension dulu. Pertama ini ya, dari sini, terus dimension F8-nya saya hidupkan sampai sini. Oke. Ini 3 meter. Terus DCO ke titik yang ada di bagian sini, dan yang terakhir di bagian ujung. Nah, ya seperti ini. Tengah-tengah. Oke, terus beri dimension lagi yang bagian panjang total. Oke, segini. Nah, terus untuk yang vertikalnya kita buat menggunakan ini, pakai line ini juga bisa, pakai dimension juga bisa. Pertama kita pilih sini, kedalamannya. Ini nggak bisa, kita pilih di sini, terus kita lihat ketinggian dari titik nolnya. Nah, ini ya, 1,75 meter.
Oke, terus dari titik 0 kita DCO juga sama. Dari sini 3 meter, 3 meter setengah. Ini jaraknya ini 50 cm sampai ke sini 4 meter. Nah, untuk memberi keterangan yang ini seperti di bawah ini ya, 17500, kita bisa menggunakan yang namanya atribut ya. Kalian bisa gunakan line dulu, line, terus kita masukkan di sini panjangnya segini, lebih segini ya, kira-kira saja. Terus kita buat garis panjang juga ini juga kira-kira saja. Nah, setelah itu garis ini kita buat yang namanya titik-titik ya, order garisnya buat yang titik-titik, load pilih yang nih ISO dot. Oke, garisnya ini pilih yang ISO dot. Nah, ini sudah garis strip-stripnya ya. Ini kalau misalnya terlalu pendek, terlalu kecil, kita ketik CTRL1, nanti kita ganti yang satu jadi 0,5. Nah, jadi dia lebih kecil. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Ini kita kopikan ke titik ini 00-nya ini, terus ini juga kita taruh sini, taruh sini, dan juga ada taruh yang sini 7,50 meter ya. Ini kita tinggal kopikan 900. Oke, tentunya ada di bagian bawahnya. Oh ya, maaf, kalau 900. Ini kita kopikan ini ke sini, XL ya, pas nih ya, pas. Oke, setelah itu kita beri yang namanya atribut CTRL yang 3, terus masuk ke bagian yang namanya struktur, terus pilih yang elevasi simbol nih, metrik, nih pilih, klik, kita hilangkan satu, ini kita ganti yang arsiran. Oke, tipis seperti ini, klik 2 kali. Ini kita elevasi, teksnya kita ganti yang sudah kita buat nih, yang buat standar juga. Nah, kita buat ini minus 1,75 meter. Ini ya, ini kita move titiknya dari sebelah sini ya, taruh di bagian sini. Nah, ini terus kita kopikan, ini kopikan ke semua sini, sini, dan juga sini. Oke, kalau yang ini kita buat plus ya, plus 8,00. Yang ini klik 2 kali, plus 710. Sini plus 4 meter, plus 4,00, dan yang ini adalah plus 350, plus 3,50. Nah, untuk yang 00 itu kan plus minus, klik 2 kali lagi,
ada kodenya ya, untuk mendapatkan plus minusnya. Berarti kodenya adalah persen P 0,00. Nah ini persen P itu plus minus ini seperti ini. Nah, ini sudah ketinggian vertikalnya juga sudah, horizontalnya juga sudah. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Keterangan nama ruang dan elevasi. Keterangan ruang dan elevasi kita bisa ambil ini di sini. Nama ruang dan elevasi. Ini ya, kita kopikan saja. Taruh di sini. Seperti ini. Taruh ruang makan, dapur, dan ruang keluarga. Oke, sudah. Benar nggak nih, ruang keluarga, dapur, ruang makan? Apa kebalik? Kita coba lihat. Oh, kebalik, ruang keluarga, dapur di sini. Berarti kita tinggal balik saja. Ini kita move, taruh sini. Terus yang ruang keluarga kita move, kita pindah sini. Nah, udah dapur. Nah, selanjutnya kita buat apa ini? Nama ruang sudah, elevasi juga sudah, keterangan material. Keterangan material kita menggunakan ini ya. Masih menggunakan arsiran. Ini leader ini, klik. Dan kita beri nama di sini. Nah, ini F8-nya dimatikan. Taruh di sini. Terus kita beri nama. Kita beri nama rangka atap. Pakai yang ini ya, standar ya. Nah, terus kapalnya hidupkan, rangka atap baja ringan. Nah, seperti ini. Satu. Kalian bisa ini diturunkan juga. Nah, ini ya. Terus ditambah lagi, yang bisa kalian tambahkan adalah ini pondasi ya. Sini. Taruh sini. Standar. Pondasi batu kali. Ini. Dan bisa kalian tambahkan juga di sini plafon, itu juga bisa. Sini dulu ya, gini. Plafon ini pakai yang 2,5 plafon. Ethernet juga boleh. Ini tinggal kita geser. Nah, ini kita juga bisa edit di sini ya. Nah, ini jadi kita keluarkan di sini. Nah, ini juga bisa. Oke. Dan udah cukup ini ya, keterangan cuma ini. Dan ini kita bisa hapus ya di model. Ini kita hapus, delete. Sudah. Potongan udah jadi ya, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal beri judul. Nah, ini bawahnya masih ada sisa, berarti kita beri ini di bawah sini. Nah, ini kita klik 2 kali.
terus dinamai potongan AA. Ini skalanya 1:100 tetap. Terus ini nomornya kita ganti nomor 2. Nomor 2. Terus ini garisnya kita bisa perpanjang ini. Klik aja, ada garis panah. Terus kita tarik. Oke. 02 berarti sini juga 02. 02. Sini juga 02. 02. Untuk judulnya di cover juga diganti ya. Ini kita ganti potongan. Udah selesai. Ini kalau kita cetak hasilnya, kita lihat plot. Terus di preview. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kelihatan jelas ya. Ini seperti ini hasilnya. Ya, ini tinggal kalau sudah sesuai, klik kanan, plotting, terus kita simpan. Simpan saja di yang kalian inginkan. Misal di sini saya simpan di save gitu ya. Nah, itu tutorial menggambar potongan. Ketemu lagi di episode yang ke-4 tentang menggambar tampak.